Untukmu laki-laki yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang sangat mencintai Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hidupmu bahagia ketika engkau ingin menyempurnakan agamamu, ingin menyempurnakan separuh daripada bagian hidupmu, agar hidupmu tidak kesendirian, agar ketaatan terus bersamamu, agar beribadah kepada Allah terus terasa indah dan semakin bertambah dan semakin khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk engkau laki-laki, maka ketika ingin menikah, kata Rasulullah, ya ma'asyarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaa. Kata Rasulullah, wahai para pemuda, apabila kalian telah sanggup, telah mapan, telah berjaya, telah dewasa, telah baligh, telah bisa menikah, maka menikahlah. Falyatajawwaj, maka menikahlah. Maka karena dengan menikah agamamu akan sempurna, ibadahmu akan semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kalian belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena dengan puasalah hawa nafsu bisa dikendalikan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kalian sampai hawa nafsu kalian bisa tunduk dengan apa? Dengan agama yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempurnakan iman kita dengan agama, maka insya Allah kita pun akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hawa al-mudillalah, jangan pernah kita ikuti hawa nafsu kita yang menyesatkan. Kata Rasul, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadhfar bizatid dini taribat yadaka. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, wajamaliha, karena cantiknya. Dan yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Rasulullah melanjutkan ini hadis, fadhfar bidzatid dini taribat yadaka, maka pilihlah dengan agamanya, maka engkau akan beruntung, engkau akan bahagia, engkau akan menjadi orang yang semakin soleh, semakin taat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah, semakin khusyuk dalam beribadah karena engkau pilih perempuan karena agamanya. Biasanya orang memilih perempuan karena kecantikannya, tapi ingatlah, apabila kecantikan yang kau pilih, maka dia akan pudar dengan kecantikannya. Waktu akan datang, umurnya akan tua, kecantikannya pun akan pudar, dan dia pun bisa saja selingkuh karena kecantikannya. Apabila engkau pilih karena hartanya, maka bisa saja hartanya pun akan habis. Dia akan berbuat maksiat dengan hartanya, dan dia pun bisa selingkuh karena dia mempunyai harta yang begitu banyak. Dia pun akan menyemandangmu sebelah mata karena dia mempunyai harta yang begitu banyak. Apabila engkau nikahi karena keturunannya, maka keturunannya bisa saja meremehkanmu, merendahkanmu, menganggapmu hina karena tidak bernasab, sedangkan dia mempunyai keturunan dari kalangan raja atau dari kalangan orang terpandang, sehingga dia menganggapmu sebelah mata. Maka kata Rasulullah, nikahilah karena agamanya, karena akhlaknya, karena sifatnya, malunya, karena dia taat kepada Allah. Maka nikahilah perempuan seperti itu, maka engkau akan bahagia di dunia dan di akhirat, bahkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan apabila engkau telah menikahi perempuan, ingatlah pepatah Arab mengatakan al-ummu, seorang ibu, seorang istri, hiyal madrasatul ula, dia adalah sekolah pertama, madrasah pertama, fi hayati kullil insan, fi hayati, di setiap kehidupan, kulli insan, setiap kehidupan manusia. Maka dia akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anakmu. Maka kau pilihlah perempuan yang betul-betul paham agama, yang tahu dengan agama, maka dia akan mengajarkan anak-anakmu tentang agama. Orang yang soleh, maka dia akan mengajarkanmu tentang anak-anakmu tentang kesolehan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kau pilih perempuan karena kecantikannya, karena dia adalah madrasah pertama, maka dia akan menjadikan anak-anakmu, mengajari anakmu untuk berhias bagaimana tampil cantik di hadapan orang-orang. Padahal itu adalah kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kau cari perempuan yang rajin keluar-keluar, yang betul-betul bersoleh, yang betul-betul bernyanyi, maka dia adalah madrasah pertama bagi anakmu. Dia akan mengajarkan anakmu bernyanyi, maka anakmu pun pasti akan seperti dia yang kerjaannya cuman menyanyi saja. Maka para pemuda dimanapun kita, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah perempuan-perempuan yang paling baik itu, perempuan-perempuan yang paling sempurna, perempuan-perempuan yang dicintai Allah, perempuan-perempuan yang betul-betul dalam keadaan Islam, tidak keluar dari millah Islam, adalah perempuan-perempuan yang sering tinggal di rumah, tidak suka keluyuran, tidak suka keluar-keluar dengan sendirinya, tidak suka keluar apabila sendirian yang tidak ditemani oleh mahramnya. Maka perempuan-perempuan yang sering berhias, itulah perempuan-perempuan yang paling buruk, perempuan bertingkah laku seperti orang jahiliyah. Maka itulah perempuan yang paling buruk. Dia hanya tahu berhias saja, menghias dirinya saja. Dia tidak tahu sesungguhnya dia telah keluar dari millah Islam. Dia telah keluar dari kemuliaan seorang perempuan. Dia telah keluar dari ajaran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kata Allah untuk wahai pemuda yang akan menjadi seorang ayah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi ayah, maka dengarkan apa kata Allah. Peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan penjaga api neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, malaikat yang kejam, malaikat yang kuat, malaikat yang paling kekuatannya paling tinggi, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, tidak pernah ingkar kepada Allah. Maka itulah penjaga-penjaga neraka nanti. Di neraka itulah penjaganya adalah malaikat yang sangat kuat. Maka para pemuda, untuk itu jangan engkau pernah mencari sesuatu yang apabila engkau lihat hanya dari sampulnya saja. Jangan pernah engkau lihat mereka hanya dari luarnya saja, maka lihatlah dari dalam hatinya. Pasti engkau pun akan beruntung karena memilih mereka karena agamanya. Maka para pemuda, jangan pernah engkau mencari wanita, mencari istri karena pangkatnya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena jabatannya. Tapi carilah seorang wanita karena agamanya, akhlaknya, dan ilmunya. Maka engkau pun akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sebab engkau adalah seorang suami seperti sebuah kapal yang sangat besar,
sedangkan seorang istri adalah sebagai jangkarnya. Kapal itu besar, akan bisa berjalan jika jangkarnya diangkat dinaikkan ke atas kapal. Jangan lupa subscribe dan komennya. Dan like channel Ustadz Sofyan Bali Official.